Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Elfitri dengan NIM F1E222051 dari Prodi Teknik Elektro. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang integral atau biasa juga disebut dengan anti turunan. Pada umumnya, integral merupakan kebalikan dari turunan atau biasa kita menyebut dengan sebagai anti turunan. Saya mulai dengan sebuah definisi. Misalkan saya mempunyai F besar adalah anti turunan pada F kecil. Pada selangnya itu kita beri tanda I, maka F besar aksen sama dengan F kecil untuk setiap X pada suatu selang I. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Yang pertama, saya mempunyai F besar. F besar X adalah X kuadrat, maka X besar aksen Y, aksen X, yaitu turunan pertama dari fungsi F besar. Di sini kita tulis turunannya menjadi F kecil adalah atau sama dengan 2X. Kemudian, contoh yang kedua, F besar X ini adalah fungsi trigonometri sin X, maka turunan pertamanya adalah cos X. Dari kedua contoh ini, yang pertama kita dapat bisa menyimpulkan bahwa F kecil X yaitu sama dengan 2X adalah turunan dari fungsi X besar X yaitu X kuadrat, sehingga dari sini kita juga dapat menyimpulkan bahwa X kuadrat adalah anti turunan dari 2X. Lalu untuk contoh yang kedua, F kecil X adalah cos X, di mana cos X ini adalah turunan dari fungsi F besar. F besar X yaitu sin X, sehingga kita juga dapat menyimpulkan bahwa sin X adalah anti turunan dari cos X. Tetapi setelah saya tinjau lebih jauh lagi, ternyata tidak semudah itu kita untuk mendefinisikan sebuah anti turunan dari sebuah fungsi. Sekarang kita lihat langsung contoh berikut ini. Di sini saya mempunyai dua buah fungsi. Yang pertama adalah F1 atau F besar. F1 sama dengan X kuadrat plus 1 dengan untuk fungsi yang kedua, F2 sama dengan X kuadrat min 3. Jadi untuk X kuadratnya, sementara konstantanya berbeda, di sini kita turunkan untuk F1 aksen X turunan pertama adalah 2X tambah 0. Karena turunan dari konstanta adalah 0, jadi begitu juga dengan F2 aksen. F2 aksen X, turunan pertama dari 2F adalah 2X. Di sini kita dapat lihat bahwa X fungsi kuadrat plus 1 bukan satu-satunya fungsi yang memiliki turunan 2X. Jadi, di sini ada dua fungsi, X kuadrat plus 1 dan X kuadrat min 3. Keduanya memiliki turunan 2X. Jadi, X kuadrat plus 1 bukan satu-satunya fungsi yang memiliki 2X sebagai fungsi turunannya. Sehingga, bentuk untuk nanti anti turunan dari F kecil X adalah F besar X tambah C. Jadi di sini ada C atau konstanta yang nilainya
tidak tentu atau disebut juga dengan tidak pasti. Sehingga kita dapat menotasikannya sebagai integral dari fungsi f terhadap x sama dengan fx tambah c. Jadi untuk notasi ini ada fx sebagai integran, kemudian ada dx di mana artinya kita mengintegralkan fungsi f terhadap variabel x. Kemudian ini adalah notasi untuk integral itu sendiri. Jadi integral dari fx terhadap variabel x adalah f besar x tambah c. Jadi untuk integral tak tentu selalu kita tambahkan positif c untuk anti turunannya. Jadi untuk contoh soal 1 dan 2 yang di atas, yang tertera di atas pertama, kita dapat membuatnya menjadi lebih general, di mana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa x kuadrat ditambah dengan c adalah anti turunan untuk 2x di mana kita dapat menotasikannya menjadi integral 2x. Dx ini adalah x kuadrat x tambah c. Untuk yang kedua, sin x tambah c adalah anti turunan untuk cos x atau dinotasikan sebagai integral dari cos x. Dx adalah sin x tambah dengan c. Langsung saja kita masuk kepada contoh yang pertama, yaitu contoh yang pada nomor 1 yang sudah tertera di teks di atas. Contohnya yang nomor 1, 2x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 7 dx. Itu kita turunkan ke bawah. 2x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 7 dx sama dengan 2/4 x pangkat 4 dikurang 5/2 x pangkat 2 ditambah 7x ditambah c. Kita turunkan lagi, hasilnya menjadi 1/2 x pangkat 4 dikurang 5/2 x pangkat 2 ditambah 7x tambah c. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu 1/x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 dikurang 1/3 dx. Kita turunkan menjadi x minus 2 dikurang x pangkat 2 dikurang 1/3 dx. Itu menghasilkan, kita turunkan hasilnya menjadi 1/-2 ditambah 1 x pangkat minus 2 ditambah dengan 1 dikurang 1/3 x pangkat 3 dikurang dengan 1/3 x ditambah dengan c. Kita turunkan hasilnya lagi ke bawah menjadi minus x minus pangkat minus 1 dikurang 1/3 x pangkat 3 dikurang 1/3 x ditambah dengan c. Kemudian kita turunkan lagi menjadi hasilnya minus 1/x dikurang 1/3
X pangkat 3 dikurang dengan 1X 1/3 X ditambah dengan C. Itulah tadi hasil yang nomor 2. Kita lanjut dengan contoh soal yang ketiga. Pada contoh soal yang ketiga pada kali ini, yaitu pengakaran. Dengan soal akar X ditambah 3 akar X dx. Nah, ini kan tidak bisa, jadi kita ubah dulu menjadi X 1/2 ditambah X 1/3 dx. Kemudian hasilnya menjadi 1/2 ditambah 1 dikali di 1/2 1/1 ditambah 1 X 1/2 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1/3 ditambah 1 X 1/3 ditambah 1 ditambah dengan C. Kemudian menghasilkan hasilnya menjadi 3/2 X 3/2. Terus ditambahkan dengan 1/4/3 X kita pindahkan, kita ubah 4/3 ditambah dengan C. Kemudian hasil yang didapatkan yaitu adalah 2/3 X 3/2 ditambah dengan 3/4 X, kita balikkan angkanya 4/3 ditambah dengan C. Itulah hasil dari soal yang nomor 3 tadi. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4 yaitu 2X buka kurung 1 dikurang X pangkat 2 tutup kurung dx. Kita turunkan ke bawah menjadi 2. Yang pertama kita kalikan dulu. 1 kali 2 menjadikan hasilnya 2X dikurang 2 dikali X pangkat 2 hasilnya 2X. Kita turunkan ke bawah, hasilnya menjadi 2X dikurang 2X pangkat 2 dx. Itu langsung saja kita hasilkan. Hasilnya menjadi 2/2 X pangkat 2 dikurang dengan 2/4 X pangkat 4 ditambah dengan C. Langsung saja kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Pada soal kali ini kita akan membahas soal yang pembagian. Langsung saja soalnya dilihat pada teks yang tertera di atas dengan soal 4X pangkat 6 ditambah 3X pangkat 4 per atau dibagi X pangkat 3 dx. Kita turunkan ke bawah hasil atau nilainya menjadi 4X pangkat 6 per X pangkat 3. Kemudian kita pisahkan yang tadi ditambah 3X pangkat 4 per X 3 X pangkat 3 dx. Kemudian hasilnya 4X pangkat 3 ditambah 3X. Kita jumlahkan hasilnya menjadi 4X ditambah 3X. Karena penyebut yang di bawah tadi sama-sama X pangkat 3, jadi habis, tidak kita tulis. Selanjutnya kita tentukan hasilnya 4/4 X pangkat 4 ditambah
3/2 X pangkat 2 ditambah dengan C. Kemudian hasil dari penjumlahan soal nomor 5 tadi sehingga mendapatkan hasil X pangkat 4 ditambah 3/2 X pangkat 2 ditambah dengan C. Mungkin itu saja pembahasan tentang materi integral atau biasa juga disebut dengan anti turunan. Jikalau ada kesalahan penyampaian atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.